Ya. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, GPIB dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Ati Uguy, Ketua 2 Dewan PKLU. Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Pembacaan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 19. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada malam hari ini kami ingin membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu. Lalu biarlah kami juga dituntun menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami pada pembacaan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 19 di bawah judul Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat
datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan malam ini dari Sabda Bina Umat dengan judul Karakter Rendah Hati Seorang Pemimpin, dengan ayat Mas ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, dalam perjalanan misinya, Paulus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, baik internal maupun eksternal. Namun, ia tidak pernah menyerah atau mengeluh, melainkan tetap setia dan bersemangat dalam melayani Tuhan dan sesama. Salah satu kunci keberhasilan pelayanannya adalah karakter rendah hati yang ia miliki. Wejangannya kepada para penatua jemaat Efesus di Miletus, Paulus menyatakan bahwa ia hidup di antara mereka dengan segala rendah hati. Ia tidak sombong atau angkuh, melainkan menghormati dan mengasihi mereka sebagai saudara-saudara dalam Kristus. Ia tidak mencari keuntungan atau kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan mengorbankan segalanya demi Injil dan gereja. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, ia tidak takut atau malu untuk menyampaikan seluruh kehendak Tuhan, meskipun ia harus menanggung penderitaan dan penganiayaan. Karakter rendah hati Paulus menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang pemimpin yang otoriter atau dominan, melainkan seorang hamba yang melayani dengan kasih dan kebenaran. Ia bukanlah seorang pemimpin yang menuntut atau memaksa, melainkan seorang teladan yang memberi inspirasi dan motivasi. Ia bukanlah seorang pemimpin yang mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan manusia, melainkan seorang pengikut yang bergantung pada kuasa, hikmat, dan pimpinan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Oma, Opa terkasih, karakter rendah hati Paulus adalah warisan keteladanan yang patut kita tiru sebagai orang-orang percaya yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Marilah kita belajar dari Paulus untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga kita dapat melayani dengan setia dan berbuah bagi kemuliaannya. Mulai dari keluarga aku menjadi pelaku
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan malam hari ini serta merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Dan biarlah firman-Mu boleh diam di dalam hati dan pikiran kami. Dan ajarlah kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa, GPIB dimanapun berada. Kami mohon penyertaan Tuhan dan berkat bagi kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan juga memberkati anak-anak dan cucu-cucu dari Bapak, Ibu, Oma, Opa, GPIB. Ya Bapa Maha Pengasih, kami juga mau berdoa untuk HUT PKLU ke-13 yang akan dilaksanakan di Mupel, Banten. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mendahului segala sesuatunya, sehingga perayaan dan ucapan syukur dalam HUT PKLU ke-13 boleh terlaksana dengan baik, dan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami akan beristirahat, biarlah Tuhan menjaga kami semua, melindungi kami, sehingga pada esok pagi kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang kurang dari sempurna ini kami mau panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, GPIB, selamat malam. Sampai jumpa di Mupel, Banten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.